Selain prosesi peribadatan Waisak kemarin, wisatawan pada liburan panjang Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah juga mulai memadati Candi Borobudur. Namun, Jumat pagi ini masih tampak sepi. Pihak pengelola menyiapkan kantong parkir ketika terjadi lonjakan. Aktivitas wisata di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah hingga pagi ini masih relatif sepi. Sejumlah wisatawan tapi sudah tampak mengunjungi Candi Borobudur. Meskipun sejumlah pengunjung pada hari libur Waisak ini masih belum signifikan. Namun diperkirakan lonjakan wisatawan akan terjadi siang hari atau Sabtu besok. Ketika terjadi lonjakan, pihak pengelola sudah menyiapkan kantong parkir. Dan bagaimana suasana libur panjang Waisak? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Agung Bayu Aji di kawasan Borobudur, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan juga ada Taufik Riyadi yang memantau jalur wisatawan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Saya ke Agung terlebih dahulu. Saat ini di belakang Anda masih sudah banyak warga sepertinya yang masuk ke Candi Borobudur, wisatawan. Sudah ada antisipasi dari pihak pengelola untuk lonjakan wisatawan di sana, Agung? Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, Radi dan juga pemirsa. Sampai siang hari ini, sekitar pukul 9 ini, untuk kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang ini sudah mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Para wisatawan ini mereka akan menikmati masa liburan Waisak ini untuk menikmati indahnya Candi Borobudur. Diprediksi untuk puncak kepadatan pengunjung diprediksi akan terjadi pada siang hari atau besok Sabtu. Sekedar informasi tambahan tadi bahwa kawasan wisata Candi Borobudur saat ini untuk operasionalnya sudah kembali seperti semula. Wisatawan bisa menikmati Candi Borobudur hingga ke kawasan pelataran candi ataupun ke struktur Candi Borobudur. Tidak seperti hari kemarin bahwasanya ada pembatasan hingga pukul 13 untuk zona pelataran Candi Borobudur dan struktur Candi Borobudur. Hal tersebut karena di dua lokasi tersebut digunakan untuk beribadah pada puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung, pihak pengelola sendiri sudah menyiapkan dua kantong parkir yang berada di sekitar kawasan Candi Borobudur, yakni berada di Dusun Janan dan Dusun Ngaran, Desa Borobudur. Nantinya jika terjadi lonjakan atau di dua titik tersebut tidak menampung, pihak pengelola masih mempunyai dua titik kantong parkir cadangan yang bisa digunakan yang juga bekerjasama dengan masyarakat. Radi. Tidak heran wisatawan mancanegara juga tampaknya mulai memadati ya, sudah mulai datang karena Candi Borobudur ini juga dikenal sebagai World Heritage gitu atau warisan budaya dunia yang diakui internasional. Terima kasih Agung Bayu Aji. Saya sekarang ke Taufik Riyadi memantau jalur wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sepertinya sudah sejak kemarin ya wisatawan ini melonjak di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bagaimana hari ini, Taufik? Adakah juga rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, untuk kondisi lalu lintas saat ini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, memang kondisi lalu lintasnya ramai lancar. Nah, kepadatan kendaraan memang ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi, namun memang kondisi dari lalu lintas ini tergolong ramai lancar dan kendaraan dapat memacu kendaraannya kurang lebih 20 km per jam. Dan tadi baru saja saudara untuk di Simpang Gadok ini diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Dan memang untuk kendaraannya sendiri yang memang berasal dari arah Jakarta menuju arah Puncak ini didominasi oleh kendaraan yang berplat B atau berasal dari DKI Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saudara, untuk kemarin saja hari Kamis, yaitu pada awal libur panjang Hari Raya Waisak, total ada sekitar 55.000 wisatawan yang menuju ke arah Puncak Bogor, dengan rinciannya 30.000 yang berangkat ke arah Puncak dan 25.000 yang kembali ke arah Jakarta. Dan untuk apa saja rekayasa ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi jika nantinya terjadi lonjakan
kendaraan. Yang pertama adalah akan melakukan pemberlakuan ganjil genap. Untuk pemberlakuan ganjil genap ini sudah diberlakukan sejak hari Rabu pada tanggal 22 Mei yang lalu, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan akan terus dilakukan sampai dengan hari Minggu 26 Mei 2024. Dan tentunya bagi Anda yang ingin berwisata ataupun ingin melakukan mudik lokal ke wilayah Puncak Bogor, harap memperhatikan nomor kendaraan Anda agar sesuai dengan peraturan ganjil genap. Lalu yang kedua adalah rekayasa yang akan disiapkan oleh pihak kepolisian adalah one way. Untuk one way ini saudara, ini bersifat situasional. Untuk kemarin ini memang one way diterapkan lebih awal, itu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk saat ini one way baru saja diterapkan kurang lebih sekitar pukul 9 pagi tadi. Dan untuk one way-nya sendiri dari arah Jakarta ke arah Puncak Bogor ini kemungkinan akan dilakukan sekitar pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk dari arah Puncak kembali ke Jakarta ini akan diberlakukan pada pukul 12 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun untuk pemberlakuan one way ini memang masih berlangsung secara situasional melihat kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Puncak Bogor ini. Lalu selain one way dan juga pemberlakuan ganjil genap, pihak dari kepolisian juga sudah menerapkan kontraflow. Untuk kontraflow sendiri, kami masih belum mendapatkan informasi apakah hari ini sudah menerapkan kontraflow, namun kemarin ini sempat memperlakukan kontraflow yaitu pada kilometer 46.500 sampai dengan kilometer 44.500. Dan juga pihak dari kepolisian juga saudara, untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di Puncak Bogor ini sudah menyiapkan 500 personel gabungan yang nantinya akan berjaga di titik-titik yang memang rawan kemacetan. Yang pertama Simpang Gadok tempat saya melaporkan, lalu ada Simpang Megamendung, ada Pasar Cisarua, dan juga ada Masjid Atta-Awun yang diprediksi akan menjadi titik-titik kemacetan. Dan juga saudara, berdasarkan prediksi dari Satlantas Polres Bogor ini, untuk puncak wisatawan yang menuju ke Puncak Bogor ini memang akan terjadi kurang lebih pada hari Sabtu esok hari. Dan tentunya kita masih terus memantau bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok khususnya ke arah Puncak Bogor ini, untuk terus mengingatkan kepada Anda untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Bogor tadi. Baik, jadi ada 3 skema ya untuk menangani kepadatan di sana. Skema one way tadi atau satu arah, lalu juga kontraflow, lawan arah, dan juga ganjil genap yang masih diterapkan di kawasan Puncak. Baik, terima kasih Taufik Riyadi dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa makan gemblong kalau di Puncak, Baik ya. Terima kasih Taufik, dan sebelumnya ada Agung Bayu Aji, melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Timur, tepatnya di Candi Borobudur. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi, jadi tetaplah bersama kami.